Oke, di subtopik ketiga kali ini kita akan bahas mengenai DLP method. Jadi di DLP method ini kita akan bahas lebih dalam seperti apa itu DLP method dan bagaimana tahapan-tahapannya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai jury of executive opinion. Jadi di DLP method ini sebenarnya konsepnya itu sama dengan jury of executive opinion. Jadi kita akan menghadirkan para ahli di berbagai bidang untuk memberikan penilaian atau pendapat terbaik mereka berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka dan pengetahuan terbaik mereka. Tapi yang membedakan dengan jury of executive opinion, pada DLP method ini kita akan memunculkan adanya anonimitas. Jadi peserta di diskusi tidak akan mengetahui satu sama lain anggota yang ada yang mengikuti diskusi tersebut. Seperti apa itu maksudnya anonimitas? Jadi maksudnya adalah kita menyediakan suatu ruangan di mana menghadirkan para ahli, namun ahli-ahli tadi tidak akan berkumpul menjadi satu di ruangan tersebut. Ruangan yang akan digunakan itu adalah ruangan yang berbeda-beda. Misalnya ada 5 sampai dengan 7 orang. Jadi 5 sampai 7 orang itu akan ditempatkan pada ruangan yang berbeda sehingga mereka tidak mengetahui siapa saja anggota yang terlibat dalam diskusi tersebut. Nah, kemudian kita akan mengetahui nih apa saja sih tahapan-tahapan dalam DLP method. Jadi di DLP method ini pertama-tama perusahaan atau penyelenggara dari peramalan bisnis ini akan memilih terlebih dahulu ahli-ahli atau manajer yang memiliki pengetahuan terbaik untuk diundang dalam diskusi. Selanjutnya, menyediakan yaitu ruangan-ruangan di mana nantinya para partisipan ahli tadi akan ditempatkan pada ruangan tersebut di ruangan-ruangan yang berbeda sehingga mereka tidak mengetahui satu sama lain anggota yang hadir atau yang terlibat dalam diskusi tersebut. Nah, setelah mereka ditempatkan pada ruangan-ruangan tersebut, nantinya mereka akan diberikan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kondisi bisnis untuk dimintai penilaian terbaik mereka terkait dengan kondisi bisnis yang ada. Nah, setelah mereka melakukan penilaian dengan cara mengisi jawaban-jawaban pada kuesioner yang ada, kuesioner tersebut nantinya akan dikumpulkan kembali kepada penyelenggara dan nantinya penyelenggara akan menjadikan satu hasil, kemudian hasil yang ada tadi itu akan diberikan ulang kepada para peserta. Jadi para peserta ini nantinya akan tahu nih jawaban-jawaban atau penilaian dari anggota-anggota lain dari hasil yang sudah mereka dapatkan. Nah, dalam mereka meninjau lagi hasil yang ada, mereka bisa melakukan revisi terhadap penilaian mereka. Jadi setelah mereka mengetahui apa aja sih penilaian-penilaian dari anggota lain, kemudian mereka bisa melakukan revisi. Selanjutnya, mereka akan mengumpulkan kembali hasil dari revisi penilaian mereka kepada penyelenggara. Dan akan berulang sampai dengan revisi tersebut selesai dari para partisipan. Setelah revisi tersebut selesai, maka akan bisa mencapai suatu konsensus atau hasil akhir keputusan, di mana hasil akhir keputusan itulah yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan peramalan bisnis. Nah, dalam DLP method ini tidak hanya ada kelebihan, tapi juga kelemahan. Apa saja kelebihan dan kelemahannya? Yaitu kita bahas dulu yang kelebihan ya. Jadi, kelebihan dari DLP method itu adalah tidak adanya tekanan dari para anggota yang hadir atau terlibat dalam diskusi. Karena kembali lagi dalam konsep DLP method ini, adanya unsur anonimitas. Jadi, mereka tidak ditempatkan dalam satu ruangan yang sama, sehingga mereka nggak tahu satu sama lainnya, para anggotanya ini siapa yang terlibat. Sehingga tidak ada dominasi antar peserta, dan tidak ada tekanan atau pressure antar peserta untuk memberikan penilaian terbaiknya. Kemudian kita melanjutkan pada kelemahan dari DLP method. Kelemahannya itu apa sih? Kelemahannya itu adalah kembali lagi pada tahapan dari DLP method. Tadi dikatakan bahwa ada nantinya revisi, kemudian mereview ulang, kemudian dikembalikan lagi pada penyelenggara sampai mencapai keputusan akhir. Nah, proses yang berulang-ulang ini itu bisa saja menghasilkan keputusan akhir yang tidak jelas atau bisa saja justru tidak ada keputusan akhir yang bisa diambil karena banyaknya revisi dan juga review yang tidak ada ujungnya. Oke,
Setelah kita mengetahui apa itu DLP method, kemudian bagaimana kita menjalankannya, maka berakhir pula untuk subtopik 3 kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.